Kita lagi Konak Kongko Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang kita ada di acara Konak Kongko Enak. Ya, jadi ini tayangan perdana pada malam hari ini dari Komedi Keranggan. Kita bikin session talk show. Talk show isinya kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi, sambil makan Indomie di warungnya Mang Mukidi. Ya, jadi malam hari ini tim komedi akan mengilik salah satu personil atau anggota dari tim Komedi Keranggan. Di sini sudah ada Pak RT Dodo. Tepuk tangan buat RT Dodo. Ya, jadi saya mewakili teman-teman mungkin di sini pertama ngucapin terima kasih buat Pak RT Dodo yang udah hadir mau nongkrong bareng sama kita, ngopi-ngopi santai sama kita. Kita mesti tanya-tanya nih Pak RT. Ya. Jadi teman-teman yang mau tanya-tanya sambil ngobrol juga silakan sambil ngopi santai ngerokok ya. Ini kan yang kita tahu Pak RT Dodo nih memang benar-benar seorang RT ya. Ini RT beneran bukan nih? RT beneran ya sih? RT beneran lah. RT beneran ya? Ya. Harusnya tadi bahas stempel. Ini bawa stempel baru kelihatan RT. Iya kan? Ya jadi sosok Pak RT ini di film komedi ini memang sebagai Pak RT. Nah sebenarnya Pak RT ini benar RT bukan? Kalau SK-nya RT beneran. Tergantung Pak ya. Iya, itu tekenan lurah. RT beneran lah. RT beneran. Itu kan RT beneran juga. Mana ada bohongan. Jadi RT beneran ya. Nah di dalam film ini kan banyak berperan sebagai Pak RT ya. Betul, ya. Nah ada nih ada kesan dan kesan-kesan Pesan. dari Pak RT selama ikuti film komedi ini. Gimana kesan-kesannya Pak RT? Jadi selama ikut komedi kan pertama saya ikut di Tarsan ya. Tarsan itu kan itu kan yang pakai daun-daunan itu. Nah, itu kan pertama kali saya main ikut Komedi Keranggan. Ya. Ya sebetulnya awalnya sih malu ya kalau dilihat. Malu dan deg-degan. Iya, malu juga, grogi ya kan, gitu kan. Masih adrenalin. Kan apalagi ngelihat badannya orang-orang suspek ini one pack. Gempal banget. Gitu loh. Lah mungkin orang-orang aneh, masa Tarsan tuh demplon gitu. Kan namanya komedi. Iya, karena komedi. Iya, tadinya kan saya bingung masa Tarsan kayak gitu kan gitu loh. Aneh kan dia. Iya, aneh gitu loh kan. Ya, tapi Itulah. karena setelah diikuti alur ceritanya ternyata menghibur juga ya. Akhirnya jadi panggilan tersendiri. Jadi ikon nih. Jadi ikon. Jadi ikonik. Trending Nah, topic. jadi kalau kemana-mana itu RT Tarsan panggilnya gitu loh. Ada julukan tersendiri ya. Ada julukan sendiri. Tapi emang Masuk itu ya, film itu fenomenal. Fenomenal ya. Paling fenomenal. jadi film itu pernah satu hari itu langsung mencapai 1.000 viewer tayangan perdana film Tarsan Paling Keranggan itu cepet Pak ya. RT. Iya, ya. Alhamdulillah lah ada yang suka. Nyesel nggak dikerjain tuh Pak RT? Kalau nyesel sih enggak. Malunya. Ya intinya kan beragam ya, persepsi orang itu kan beragam, pandangan orang terhadap kita itu beragam kan. Ada yang maksudnya ya mencibir pasti ada, tapi yang istilahnya suka juga Thank you, Mas. orang itu akan berpikiran juga ya tergantung dari sisi positif atau negatif mereka berpikir kan. Kalau yang negatif ya mereka akan berpikir wah RT kok nggak ada harga dirinya kan gitu loh. Tapi kalau yang positif seorang RT bisa berbaur, bisa menghibur masyarakat, itu aja sebetulnya. Kalau kita ini tujuannya kan ya tobat menghibur banyak orang ya kenapa enggak kan, walaupun baliknya ya di rumah anak ngegrundel. Tapi kan ini konteksnya dalam komedi doang kan Ya, isinya. itu komedi Orang aja. kan berpikir Kalau gitu. sehari-harinya kan Ya, nggak kayak gitu. Kalau lah, kayak iya gitu lah. kayak orang PA apa? Iya lah. Ya beda klub ya, beda klub gitu. Orang mikir juga nih RT nggak Anak salah. istri support ya Pak RT ya. Support terpaksa kalau yang terpaksa. Terpaksa karena udah main gitu kan. Ya cuma dikomplain sama anak ya, terutama yang perempuan ya. Anaknya kan ada 3. Ya yang udah dewasa 1 ya, yang udah kerja. Ya mungkin kan karena dia itu kan otomatis anak-anaknya juga teman-temannya kan lihat juga kan. Nah, ini bapak lu nih gitu masa RT aja gitu. Ya tapi itulah buat Hiburan. hiburan ya. Kita ambil
saya terangkan bahwa kita itu hanya hiburan gitu loh. Ya, siapa tahu nanti jadi bintang film beneran kan. Amin. Amin. Mantap. Sukses. Kalau keluarga ngedukung, kalau dari warganya sendiri, warganya gimana? Tanggapan dari warga pasti denger lah sekelilingnya. Ya kalau sentingan dari warga sih ada yang pro dan ada yang kontra ya. Namanya manusia itu kadang itu kan tadi saya itu tergantung dari sisi mana mereka menilai. Kalau mereka berpikiran positif bahwa itu hanya hiburan semata dan menunjukkan bahwa sekarang RT itu bisa berbaur dengan masyarakatnya tanpa ada batasan, nah itu mereka akan menerima dengan lapor ini dengan santuy ya, bahasanya santuy. Kayak anak muda sekarang Anak santuy, gaul, anak ya. gaul gitu. Gaul. Tapi kalau yang pikirannya Negatif, sentimen iya. atau negatif ya gitu. Berbuat apapun, tetap Apapun aja. tidak salah, walaupun istilahnya kita Benar. pakaian rapi, pakai batik, teh pencitraan katanya gitu kan. Nah, ada aja. Jadi tinggal plus minus, tinggal kita menyikapinya, Iya. enjoy aja. Kita terima itu sebagai masukan, nggak apa-apa. Ya dari teman-teman juga nih, teman-teman ya kan RT itu teman-temannya pasti banyak RT RW juga kan. Dari teman-teman Aparatur lah. dari aparatur pemerintahan sendiri menanggapi Pak RT nih ikut-ikutan film komedi ini gimana? Kalau dari teman-teman RT RW ya termasuk Pak Lurah apa ya, mereka sih enjoy ya karena mereka kan tahu itu hiburan ya. Terus juga bahkan malah jadi ini apa, jadi malah paling jadi dikenal semua satu kelurahan malah pada kenal semua gitu loh. Kayak RT Tarsan Jadi gitu. ngetop malah ya. Iya, jadi ngetop bahkan sampai ya apa teman di Bekasi aja yang apa ada kerjaan sedikit bareng gitu kan. Mereka itu ini RT artis katanya gitu loh. Artis, Nah, iya. kan walaupun cuma amatiran tapi udah dibilangnya artis gitu ya. Jadi artis YouTube ya. Artis YouTube ya. Bismillah nantinya kan gede gitu kan. Amin. Walau sekarang badannya gede. Ya selama ini kegiatan-kegiatan di komedi mengganggu kesibukannya Pak RT kan? Ya kalau dibilang ganggu kadang-kala pas waktu syuting itu karena kegiatan saya ini agak sibuk sebetulnya ya namanya Nganggur. super sibuk ya, satu Nganggur. ngurusin warga, kedua nganggur, kadang-kadang kita tiga pas tidur nah itu kan Iya. Lagi ini enak-enak ya aja. lagi kita enak-enak nganggur syuting kan nganggur. nganggur, nah itu Mengganggu. itu keganggu kita gitu loh. Bikin senep juga tuh. Hidup nganggur. Iya. Apalagi kalau pas mimpi enak ya. Kesel banget kan. Nah itu masih mimpi jadi orang kaya apalagi ngayal kita Iya. gitu kan dibangunin Iya. suruh syuting kan bubar gitu kan Iya. karena tadi jadi orang Bleng, kaya iya. jadi Intinya enjoy ya, enjoy di enjoy pokoknya ini kita nikmati aja namanya hidup ya apapun karena kan dalam hidup itu sebenarnya kita berperan ya walaupun kita nggak dalam komedi keranggan pun sehari-hari itu kita kan sudah menjadi peran kita masing-masing dalam kehidupan kita tinggal baik buruknya itu kita yang menentukan gitu kan Kan dunia ini pang sandiwara Pak ya. ya God bless dong, God bless. God bless. gitu loh Kartunya Via Valen ya Pak. Ada hiburan. Lika-liku atau suka dukanya nih sebagai seorang RT di lingkungan menanggapi begitu banyak warganya yang notabene setiap kepala pasti isinya berbeda-beda. Menanggapi itu sebagai seorang Pak RT menyikapinya bagaimana? kalau lika-liku laki-laki tak laki-laki Lika-liku laki-laki. jadi kalau liku-liku sebagai RT ya karena kan itu tadi ya apa banyak kepala itu banyak ide banyak persepsi dan banyak pola pikir kita tidak akan mungkin satu kepala bisa menyatukan banyak kepala gitu loh paling kita mengambil sisi positifnya jadi yang pro dan ada yang kontra nah kita bisa menyikapinya ya itulah kita pentingnya membaca karakter orang gitu kan jadi kalau saat ada yang tidak suka atau yang komplain apa ya kita pelajari nah disitulah dituntut kedewasaan dan kebijaksanaan seorang RT iya ilah Bahasa udah beda banget. saya sih misalnya kalau misalnya ada peran yang di luar RT gitu ya itu saya pengen gitu. Karena itu suatu tantangan Jadi maling digebukin gitu. nah itu Bonyok-bonyok. Anda. Bonyok-bonyok mundur penyok kan. Maling apa dulu nih? Gitu ya, kan? Maling apa dulu? Iya. Banyak apa dulu nih? banyak yang bilang Pak RT ini aktingnya bagus gitu. GR gak GR? Aduh, ya, baru tahu. Alhamdulillah kalau dibilang bagus. Kalau saya sih cuma belajar ini aja. Apa gitu loh, apa adanya aja gitu loh. Ya ini sebisa saya gitu, maksimalnya segini gitu loh.
ya sambil saya juga terus terang belajar sama teman-teman lain kan, terutama sutradara ya, sama Om Pipin, Bot gitu kan, ada Buyung gitu kan. Nah, kita belajar dari mereka ya. Nah dari mereka itulah kita terapkan, nah kita improv gitu loh. Ya kalau itu makanya sering nonton YouTube komedi keranggan ditonton gitu kan, jadi kekurangannya apa gitu itu bisa ketahuan nanti. Artinya Pak RD, Pak R. Pak RT kok Pak RD? Ganti nama gue. Artinya Pak RT memang otodidak ya. Baru ini pengalaman pertama ikut-ikut main-main film gini ya. Pokoknya dulu pernah ya? Berry Prima Dulu beranak dalam kubur. Dia musuhnya Dono. jadi pengalaman ini. Pengalaman pertama dan betul-betul luar biasa. Ini juga menjadi apa? Satu momentum buat kita semua ya, bisa ngambil hikmah. Nah, hikmah itu dia jadi orang apa belum gitu loh. Hikmah lagi. Nah itu kan. Gitu loh. Hikmah ajak main aja Nah, hikmah. hikmah ajak main itu. Nah itulah makanya saya terus terang dengan ajaknya di komedi keranggan ini ya nambah pengalaman. Terima kasih banyak buat teman-teman semua ya yang gitu. Ya walaupun kita dibayar sama teh manis doang. Secara konsep Pak RT udah tahu konsepnya komedi keranggan. Kira-kira punya ide apa nih ke depan buat atau kritik saran masukan buat komedi keranggan supaya lebih baik lagi? Masukannya gimana Pak RT? Nah kalau buat komedi keranggan pengennya ke depan itu setiap adegan atau cerita ya satu episode gitu itu ada yang mengedukasi ke warga gitu loh. Jadi walaupun di genre komedi tapi ada titik temu bahwa hal sesuatu yang baik itu baik dan yang ini tuh jahat, nah itu harus dikedepankan. Jadi biarin warga itu tahu gitu loh. Jadi ada tujuan tertentu. Jadi bisa buat pembelajaran, betul. Ini Pedro kadang-kadang pinter dia, gitu loh. Ini habis ini ya kopi. Lulusan ini dia keranggan kodes. Dia semenjak main jadi komedi keranggan rada pinter. Kayaknya sudah agak natural juga dia cerita ininya. Pak RT kan pernah muda nih, apa memang langsung Saya segini ya? emang udah tua. Gue yang udah tua. Yang tua kecil. Pernah muda lah ya kan. Sejauh ini selama perjalanan hidup ya mungkin ada cerita-cerita yang bisa dibagi ke kita. Cerita apa? Cerita-cerita tentang masa sekolah, cerita cinta di SMA. Ada cerita-cerita yang bisa dibagi ke kita. Cerita horor boleh. Oh, cerita horor dia no. Mukanya muka horor. Iya. Mukanya Kalau cocok. cerita horor mungkin lebih horor Pedro ya. Jangan ditanya lain. Saya nggak bakal bercerita karena sehoror apapun yang saya ceritakan Lebih horor dia. lebih horor dia gitu loh. Jadi paling gini ya, tujuan hidup itu kalau kita nggak berusaha dari nol ya, itu pas saat kita langsung posisi tinggi itu pas saat kita jatuh kita akan kaget. Kalau saya waktu zaman SMP itu dulu ya kalau Masih muda dibilang, ya? masih muda. Lagi pas zaman ganteng-gantengnya itu dulu. Tapi kalau dulu emang saya belum namanya kenal cewek ya. Jadi cuman Masih lugu. masih lugu lah, masih imut. Nah, masih imut gitu. Sekarang juga masih imut sih. Jadi Sempet nggak seneng cewek dulu kan? Senengnya cowok. Nggak mau cewek. Jangan-jangan lagi nih. kalau itu normal sih, normal masih. Normalisasi. Kita senang sama cewek, ceweknya nggak senang sama kita. Jadi waktu pas zaman SMP itu saya kan sering maksudnya, ya uang sekolah sih cukup, cuman karena pengen belajar nyari duit sendiri gitu kan, Mandiri. gitu. Nah, dulu pas zaman SMP itu saya sering ya dibilang licik ya sama teman ya gitu. Jadi sama teman itu kan kalau habis SMP itu habis pulang sekolah nyari beling, nyari kardus, nyari besi bekas, kumpulin dijual gitu kan. Nah itu kan keliling-keliling. Gak dimakan kayak debus gitu Nah, kan. gitu. Jangan-jangan main tembus lagi. Saya belum ke Banten itu Pak. Nah waktu itu pas setiap berangkat sekolah pagi itu kadang-kadang kita jalan itu ketemu tuh ada bowling, ada besi apa, itu kita umpet-umpetin gitu kan. Nah pas pulang nah, ngajak temen bawa karung gitu kan. Nah, kita ajak ke sana ke arah sana gitu loh. Nah, nyari beling bareng.
Nah kalau saya mah kan udah nyimpan tadi kan. Jadi pas nyampe tujuan udah penuh. Dia pasti nyari-nyari, saya tinggal pulang gitu loh. Nah dia masih nyari, kita udah pulang, kita udah ngejual, udah enak gitu. Nah dia masih bingung kok bisa dapat banyak. Nah itulah kita perihnya itu di situ, kita nyari dulu ya. Itu buat inilah buat pembelajaran ke depan. Bahwa hidup itu kalau nggak kita mulai dari nol, kita belajar dari susah, pas saat kita suatu saat nanti ada di atas terus jatuh, ya kan tahu sendiri kalau jatuh kan tinggi juga kan, lagi ya. kalau sakit apalagi badan gede gini kan, ya gitu. Kan masih SMP. Ya itu Baru gede. dulu mah kurus, Tuh, kan, wah saya STM kurus, Sispek. dulu sispek, sekarang one pack. Konak nih, konak, kongko enak, Oh, bareng iya, komedi iya, keranggan. kongko enak. Ya. Bukan yang nol, bukan yang nol. Iya iya. Jadi di sini kita ngilik-ngilik tentang seseorang atau pemain yang ada di komedi keranggan. Nah, ini sesi talkshow tanya jawab. Menurut Pak RT sendiri program ini bagaimana nih? Ini baru pertama kali ya? Baru pertama, perdana nih. Pernah pengalaman gini. Jadi saya juga pernah ditanya-tanya masalah Diwawancarai. gitu kan. Pakai kamera apa kita udah ngoceh panjang 1 jam nggak tahu kameranya mati. Terpaksa Iya, kameranya mati. itu makanya saya juga bingung. Itu sampai ngebusah itu udah habis rokok, habis kopi, pas gitu nggak tahu ya kameranya mati. Kamera suwe itu. Nah, itu harus dipersiapkan jangan sampai program kodak itu kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi nggak konak kan? Nggak konak lagi itu. Iya udah kebusa ngomong 1 jam Pak kocek kita. Itu kan. Itu sampai habis. Iya sampai habis gitu loh kan. Pas itu dilihat kayak apa baterainya habis mati kan kurang ajar. Iya, jadi kalau enak nih Pak RT seperti malam hari ini ya. Untuk kedepannya nih, komedi keranggan nih, kira-kira menurut saran dari Pak RT ini harus bagaimana sih supaya tetap kompak, tetap solid, tetap eksis tuh gimana Pak RT? Mungkin ada masukan. Sekak Pak. Gimana Pak RT? Nah jadi gini buat konak ya. Kongko enak ini ya mungkin Komedi keranggan. Komedi keranggannya. Ini gara-gara sekak itu. Konak dulu. Jadi pikiran saya langsung Sekali lagi Pak, sekali konak. Gitu. Jadi kalau buat komedi keranggan ya biarin lebih produktif lagi ya dalam menghubungi masyarakat, lebih edukatif. Maksudnya juga tambah-tambah ide-ide cemerlang lagi gitu loh. Jadi ya kita namanya main masih baru ya, jadi kan biarin itu sama-sama masih belajar. Cuman ya ayo kita tingkatkan bareng-bareng, kita saling sharing, sering banyak ngobrol, banyak bertanya. Nah, insya Allah itu nantinya juga buat bahan kita nambah wawasan gitu loh. Buat acuan ke depan. Iya, buat acuan kita ke depannya. Karena kalau kita sama-sama jaim, sama-sama nggak mau nanya, sama-sama ini, akhirnya ya gitu aja nggak bakal maju. Tapi alhamdulillah ini kalau saya lihat komedi keranggan ini udah termasuknya pesat ya. Apalagi kalau pas yang main saya. Siapa dulu? Tarzan. Asal kerangka. Nyesel kok wawancara ini. Dua kata buat komedi keranggan. 2 kata buat komedi keranggan. Iya. Mantap jaya. Asik. Tangan dulu dong. Baik Dodo. Oke teman-teman. Mantap Kita udah kilik-kilik Pak RT Dodo. Ini baru pertama ya kita kilik. Mungkin ada sesi-sesi selanjutnya yang lebih kita kilik lagi, lebih dalam lagi. Ya. Nanti kita jumpa lagi di sesi talk show ini yang kita kasih nama Konak. Mudah-mudahan harapan dari kami teman-teman tetap mensupport program ini. Baik, Taruh. Ini siapa yang bayar ini kira-kira? lah. Yang diwawancara yang bayar. Yang wawancara yang bayarin. Aku nggak tahu. Wah, ini mencilaka ini gitu. Oke. Yang diwawancara bayar. Yang wawancara yang bayar. Oke, nanti kita ketemu lagi di talk show Konak di episode selanjutnya. Nanti akan kita kulik semua personil di komedi keranggan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.